Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbitu billahi robba wa islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Memuji hanya kepada Allah dan berselawat hanya kepada Nabi. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM 220450006. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro S1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan RPP KTSP, kekurangan dan kelebihan kurikulum 2013, dan kekurangan dan kelebihan pada Merdeka Belajar. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke RPP KTSP. Pertama, di dalam kelebihan RPP KTSP itu teman-teman, yang pertama itu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Ketiga, KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabel bagi kebutuhan siswa. Yang ketiga itu, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Lalu yang terakhir, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kekurangan RPP KTSP. Yang pertama itu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Ketiga itu teman-teman, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktek di lapangan. Lalu keempat atau yang terakhir itu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan guru. Baik, kita beralih ke kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13. Kita beralih ke kelebihan dari K13 atau kurikulum 2013. Pertama itu lebih menekankan pada pendidikan karakter secara kreatif dan inovatif. Pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Kedua, asumsi dari kurikulum 2013 ini adalah tidak ada perbedaan antara anak desa dan anak kota. Seringkali, anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Lalu ketiga, merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Lalu keempat, kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus tetap dipacu kemampuannya melalui pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesional secara terus-menerus. Lalu kekurangan dari K13 ini teman-teman. Yang pertama itu pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama. Dalam kurikulum 2013 ini, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi
proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diperlakukan. Ketiga, pengintegrasikan mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Baik, selanjutnya kita beralih ke Merdeka Belajar. Kekurangan Merdeka Belajar. Yang pertama teman-teman, dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Bukan menjadi suatu rahasia lagi bila program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Maka dari itu, program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan digantikan. Lalu kedua itu, pendidikan dan pengajar yang belum terencana dengan baik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran yang mewujudkan suasana belajar bagi para peserta didik agar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya di dalam segala bidang, mulai dari kepribadian, soft skill, keterampilan, hingga bela negara. Sehingga bila dikatakan bahwa program Merdeka Belajar belum mengarah kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Ketiga itu, persiapan SDM yang belum terstruktur. Program baru dalam dunia pendidikan tentu membutuhkan sistem yang terstruktur atau sistematis. Namun, program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan SDM atau sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam program ini. Baik teman-teman, kita beralih ke kelebihan dari Merdeka Belajar. Yang pertama itu menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar ini adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui peranan sebagai mahasiswa dengan baik. Kedua itu, memberi kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Mahasiswa diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah pada studi yang diambil, seperti halnya melakukan penelitian dan research secara mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Hal ini tentunya berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengembangan. Lalu ketiga, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Mahasiswa nantinya akan dapat memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sekitar, sehingga mahasiswa yang terjun langsung di masyarakat ini akan mampu dan siap menempatkan dirinya di lingkungan masyarakat. Lalu yang terakhir atau yang keempat, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Program Merdeka Belajar memang sangat cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke depan atau ke dunia kerja. Mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri mereka di lingkungan luar kampus, seperti halnya di dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala atau perkala. Baik teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan dari kekurangan dan kelebihan dari KTSP Kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.